Balik lagi bersama gue Dims. Hari ini sih lumayan mendung, jadi potensi hujan lumayan. Thank God, gue selalu bawa jas hujan di bawah jok motor gue. Jadi hari ini sih gue mau ngomongin tentang kan kemarin gue sempet bikin video juga tentang oli. Ya inilah lanjutannya. Jadi inilah adalah oli bahas oli gonta-ganti oli part 2. Jadi kan kemarin gue bahas tentang MPX, SPX, Enduro Racing sama Cell AX7. Nah hari ini sih gue mau bahas tentang oli yang gue pakai selanjutnya, yaitu Motul 5100, 3100 dan Shell Advance Ultra. Nah jadi kemarin kan terakhir setelah gue pakai AX7 itu yang terakhir ya, itu udah dibahas sih. Jadi abis itu gue move on lagi ke Moto 5100, mau cobain gimana sih pakai oli mahal gitu kan. Biasanya kan oli di bawah cepet semua, ya udahlah. Abis itu ganti oli sampai biasa sih gue ganti oli nggak pernah lebih dari sehari, tapi itu gue ganti oli waktu itu gue keringin sampai bener-bener setengah hari, gue tinggalin, gue tidur. Kebetulan gue lagi tidur, lebih lagi libur, ya gue tinggal tidur aja sampai olinya bener-bener kering dari blok mesin semuanya, udah nggak netes lagi segala macem. Dan dituanglah itu oli Moto 5100. Terus habis itu ya itu sangat-sangat gua sampai tetes terakhir lah kalau gue bilang, karena oli mahal. Ya udah gue nggak mau waste juga. Kalau bisa sih jangan di waste gitu, karena setiap tetes itu berbentuk uang. Kalau gue bilang ada uang yang tertuang di dalam situ. Ya udah, habis itu gue nyalain mesinnya, dreng gitu kan. Impresinya adalah start pertama halus ya, nggak susah juga. Terus getaran mesin tuh bukan hampir nggak ada, jadi lumayan berkurang daripada semua oli yang udah gue coba, karena dia menggunakan zat aditif ester itu ya. Ester itu adalah zat aditif kayak kalau liquid moly punya molybdenum. Nah kalau si Motul ini dia punya ester, jadi ya lumayan inilah. Si piston itu bergeraknya leluasa, tidak ada friksi, bukan tidak ada friksi pasti ada, cuma lebih apa ya namanya ya, lebih berkurang gitulah. Lanjut ke tarikan dan top speed ya, lo bisa lihat sendiri videonya. Kalau tarikan sih gue bilang lebih bagus lebih bagus ya daripada oli AX7 atau yang belakang-belakang deh, yang part pertama. Nah jangka waktu penggantiannya sendiri itu lumayan lama ya. Gue juga amazed juga gitu ya. Mungkin karena dia ini olinya sih full sintetik ya, tapi nggak apa, jadi si olinya itu nggak jarak apa, penguapannya tidak terlalu banyak gitu lah. Setelah 3.200 kilo itu gue buka kan, gue ganti olinya dengan yang satunya lagi. Itu dari 1,1 yang gue tuang sekitar 1.000 ya lebih dikit lah gitu. Dikit banget sih, 10% kurang bilang. Kan ada tuh namanya oli yang sampai penguapannya tinggi, jadi tinggal dari mungkin misalnya 1.000 mili yang dituang, pas pergantian oli tinggal 800. Itu tinggi banget sih. Jadi kalau misalnya oli berkurang tuh ngefek ke akselerasi sih kalau gue bilang, karena pelumasan mesin itu kurang. Nah jangka waktu pergantian 3.200 kilo itu apa aja sih yang udah kejadian ya.
kenapa gue ganti 3.200. Gue sih tadinya pengen 3.500 atau 4.000 sekalian gitu. Tapi setelah di 3.200 itu gue mengalami slip coupling yang menandakan itu oli emang udah harus diganti lah, udah slip coupling. Terus habis itu ya plus minusnya adalah, plusnya itu ya tadi udah gue bahas ya, tarikan enak, getaran mesin juga nggak terlalu parah gitu loh, malah bilang enak sih. Terus untuk panas mesin sih dia lebih nggak, panas mesin masih gue bilang lebih panas karena mungkin ini resipi motul, tapi resipi motul yang ya kan motul itu dibikinnya di Vietnam, ngasih satu belt sama Indonesia di Asia Tenggara. Ya kalau gue bilang sih dia mungkin udah menyesuaikan ya dengan suhu Asia Tenggara, tapi kan Indonesia itu lebih ke ekuator ya, lebih ke khatulistiwa. Jadi kalau gue bilang sih lebih panas daripada Vietnam. Secara Vietnam kan di atas dikit, ini masih ada musim-musim, bukan musim dingin ya, musimnya sih sama kita, cuma suhunya lebih adem aja sih kalau gue bilang. Jadi makanya oli ini kalau gue bilang masih panas. Kalau macet-macet gitu ya panas gitu. Terus habis itu minusnya adalah harganya mahal. Terus kadang-kadang susah dicari. Terus ada lagi ya gitu sih. Gue sih ini plusnya satu lagi ya. Penggantian oli itu jangka waktunya panjang sih, 3.200. Gue biasanya ganti 2.000. Nah ini 3.000 masih enak, lanjutin lagi sampai 200 masih ya udah slip coupling kelar lah. Habis itu ya apalagi ya, habis itu sih gue move on ke Motul 3100. Nah si Motul 3100 ini adalah varian yang nggak se premium 5100 karena dia nggak pakai zat aditif ester, jadi makanya harganya bisa hampir setengahnya, beda hampir setengahnya. Kalau motor kan di under 160, tapi kalau motor 3100 ini under cepet tapi di atas 80 ya, bukan di atas 70. Ya gitulah, you know. Habis itu sih impresi 3100 adalah kurang lebih sama dengan Moto 5100, tapi getaran mesin tuh lebih berasa di 3100 karena ya memang tidak pakai ester di dalam olinya gitu. Terus konsumsi bensin gue rasa sih lebih irit ini daripada 5100, entah kenapa. Terus juga tarikan lebih bagus daripada 5100, bisa dilihat di videonya. Akselerasi gue tuh lebih cepat 0,5 detik. Ya 0,5 sampai 1 detik. Kalau misalnya 0,2 detik atau 0,3 detik mah nggak gue anggap, bisa aja itu gue ngitungnya salah gitu loh. Tapi 0,5 sampai 1 detik itu adalah gap yang lumayan. Terus top speed sih ya bisa dilihat di video gue. Ya nggak malu-maluin lah gitu gue bilang. Terus apalagi ya, konsumsi bensin sudah, jangka waktu pergantian. Nah jangka waktu pergantian si 3100 ini lebih pendek daripada si 5100 karena dia kan nggak pakai ester, jadi ya udah getaran mesin lumayan sih. Lanjut penggantian oli dari 3100 tidak sepanjang dari 5100 ya karena mungkin di si 3100 ini kan nggak pakai ester ya, jadi lebih ke kalau misalnya dia dalam sudah jauh, misalnya udah 2000 km 3000 km kalau 5100 kan masih ada zat aditifnya, itulah yang menambah lama gitu. Kalau 3100 tidak ada itu, ya udah performanya terkikis gitu loh sama jarak. Itu sih
Plus minusnya ya kalau gue bilang sih plusnya adalah dia nggak semahal oli-oli, bukan oli-oli sih, nggak semahal dari Motul 5100. Brandnya bagus, Motul kan terpercaya ini kan bikin oli. Terus lebih kepada dalam 2000 kilo ini sih kalau gue bilang gue nggak mengalami slip coupling, tapi ya udahlah, udah nggak enak. Karena olinya udah nggak enak, ya udah gue ganti aja lah daripada motor dibawanya nggak enak segala macem. Nah, itulah kekurangannya adalah satu lagi kelebihannya, oli ini nggak susah dicari sih. Terus kalau kelemahannya ya itu tidak sepanjang motor 5100 iniannya, penggantiannya. Itu aja sih kalau gue bilang. Akselerasi motor speed ya oke lah gue bilang. Terus lanjut sih gue move on lagi ke Shell Advance Ultra. Nah, Shell Advance Ultra ini adalah sebenarnya oli yang pengen gue coba. Ini gue sekarang lagi pakai Shell Advance Ultra, tapi ini oli itu agak susah dicari waktu tahun kemarin. Jadi pas tanggal 1 Januari itu gue baru dapet nih oli. Ribet juga sih nyarinya karena kata orangnya memang stoknya buat akhir tahun udah nggak ada. Jadi kan ini udah 1 Januari dikeluarin lagi lah sama dia gitu sih. Terus oli ini sudah oli sintetik. Shell Advance Ultra adalah yang paling topnya untuk Shell. Kalau yang touring itu pakainya Shell Helix HX8. Nah ini Advance Ultranya yang pokoknya yang bagus ya ini. Gue nggak tahu lagi, mungkin ada lagi di atasnya, cuma gue belum tahu sih. Nah habis itu impresi apa sih yang gue dapetin pas pakai ini oli? Untuk pertama sih untuk panas mesin ini lebih panas ya daripada Motul, karena ini kalau nggak salah impor deh, tapi nggak tahu juga. Gue lupa lihat dari gue lupa lihat kemasan belakangnya dibuat di mana. Kalau oli-oli yang kemarin tuh oli Motul itu import dari Vietnam ya, you know lah gitu loh. Yang ini kenceng banget. Nah habis itu apalagi sih getaran mesin sih nggak sehalus dari si ini Motul, karena dia nggak ada zat aditif. Ada Pure Plus kalau nggak salah, ada. Cuma itu sih kalau gue bilang itu teknologinya. Jadi dia Pure Plus itu untuk kalau nggak salah uap panas oli yang nggak kepake, jadi yang kebuang itu dijadiin si oli ini pintar, jadi jadiin lagi itu sebagai sebuah tenaga gitu, apalah gue nggak tahu juga, lupa gue juga ya, mohon maaf aja, gue waktu itu bacanya nggak bener mungkin. Terus untuk irit sih nggak seirit Motul 5100, karena ya Motul 5100 adalah friction yang paling sedikit di antara oli-oli karena dia pakai aditif. Jadi logikanya adalah kalau mesin bekerja ringan ya pasti lebih irit dong gitu loh. Kayak kita narik beban aja lebih ringan, lebih nggak capek kan gitu loh. Terus lanjut lagi, habis itu tarikan dan top speed kalau gue bilang sih ya 11-12 lah sama 3100. Jangka waktu pergantiannya sih ini masih 900 kilo, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa dulu. Gue bakal review nanti di 2000 lah. Di 2000 baru gue mau kasih tahu apa aja kejadiannya, apa aja yang gue rasain. Habis itu ya plus minusnya, dia plusnya oli ini brandnya Shell sudah bagus lah kalau gue bilang. Shell nggak kalah sama Motul karena ini dipakai sama Ferrari juga. Terus habis itu
plusnya adalah ya nggak semahal oli 5100, terus tarikan dan top speed kurang lebih sama. Minusnya adalah ini oli susah dulu. Jadi kemungkinan sih gue nggak repeat order karena kenapa? Ya kalau misalnya gue enak pakai oli terus susah, buat apa juga kan gue ganti lagi. Terus minusnya adalah ini lebih mahal dari 3100 sih kalau gue bilang. Terus ini kalau gue bilang di bengkel-bengkel kan ada ya, ini SPBU, gue beli kebetulan SPBU Shell. Kan ada juga tuh bengkel yang ada tulisan memang dia menjual produk Shell semua, yang lain nggak jual gitu. Nah di bengkel Shell itu aja agak susah gitu, emang susah banget gitu. Terus minusnya adalah ini oli itu nggak seadem dari Motul. Atau yang paling bener kan Pertamina Enduro ya, itu paling bener deh itu oli, enak banget dipakai buat perkotaan. Juga nih oli tenaganya ada di menengah ke atas ya, sama kayak spek CB150 lah. Ya itu aja sih dari gue, itu adalah suatu omongan nggak penting tentang oli apa aja yang gue pakai dan yang sedang gue pakai. Itu aja sih. Thank you for watching. Keep like, comment, subscribe. Satu lagi yang gue pengen ngomongin, ini adalah oli ini tidak vlog oli ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi ini adalah opini gue sendiri. Jadi nggak dibayar, nggak sponsor juga. Kalau misalnya ada yang keberatan dengan oli-oli review gue ini ya jangan ditonton gitu. Ya sih itu aja. Thank you. Dim sign out. Thank you.